SOSP, seni untuk seni tidak harus dipertentangkan dengan art figuratif, melainkan harusnya dengan L-art engage, yang sering disebut dengan seni murni dan seni terapan. Tokoh yang menolak teori ini adalah aktivitas kreatif David, yang sangat representatif secara sosial dan formal, yang mana karya artistik dan aktivitasnya berkisar di bidang politik dan sosial seperti lukisannya Death of the Tennis Court dan The Death of Marat. Next. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh. Théophile Gautier, lahir pada 30 Agustus 1811 di Tarbes, adalah seorang penyair, dramawan, novelis, jurnalis, dan kritikus seni dan sastra Prancis. Ia disebut-sebut sebagai orang pertama yang meletakkan frasa l'art pour l'art, yang diletakkan dalam kata pengantar untuk bukunya pada 1835, yaitu Mademoiselle de Maupin. Théophile Gautier wafat di usia 61 tahun pada 23 Oktober 1872. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irma. Silakan Irma. Victor Cousin lahir pada 28 November 1792 di Paris. Adalah seorang filsuf Prancis dan juga pendiri eklektisisme, sebuah sekolah filsafat Prancis. Menurut Cousin, seni merupakan deklarasi artistik independen sebagai suatu tanggung jawab profesional. Seniman ditempatkan sebagai suatu pribadi yang bebas dan terpisah dari kepentingan masyarakat. Victor Cousin meninggal dunia di usia 74 tahun pada 14 Januari 1867 di Cannes. Benjamin Constant lahir pada 25 Oktober 1767 di Lausanne. Adalah aktivis politik Swiss Prancis sekaligus penulis di bidang politik dan agama. Tentang teori ini muncul dalam karyanya L'Art pour l'Art, Sans but Cartot de Nature l'Art 1804. Benjamin Constant wafat pada usia 63 tahun pada 8 Desember 1830 di Paris, Prancis. Selanjutnya Edgar Allan Poe lahir pada 19 Januari 1809 di Boston. Adalah seorang penulis, penyair, editor, dan kritikus sastra Amerika. Poe terkenal karena puisi dan cerita pendeknya, terutama kisah misteri dan mengerikan yaitu The Poetic Principle 1850. Edgar Allan Poe wafat di Baltimore pada 7 Oktober 1849 di usia 40 tahun. Next. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu era yang akan disampaikan oleh Lia. Silakan Lia. Teori ini merupakan slogan yang muncul di dunia barat di abad ke-19. Penggunaan frasa ini dipopulerkan oleh Théophile Gautier tahun 1811 sampai 1872, seorang penyair, dramawan, novelis, jurnalis, dan kritikus seni dan sastra Prancis. Dia meletakkan frasa tersebut dalam kata pengantar untuk bukunya pada tahun 1835, Mademoiselle de Maupin. Meski ada informasi lain yang menyebutkan Gautier bukanlah yang pertama memunculkan frasa itu, karena frasa itu juga ditemui dalam karya Victor Cousin, filsuf Prancis, hidup tahun 1792 sampai 1867. Benjamin Constant, penulis dan politisi Swiss Prancis, hidup tahun 1767 sampai 1830. Dan Edgar Allan Poe, penulis dan kritikus sastra Amerika, hidup tahun 1809 sampai 1849. Next. Materi selanjutnya yaitu karakteristik yang akan disampaikan oleh Fadila. Silakan Fadila. Karakteristik. Nilai teori ini hakikatnya tidak bersifat didaktif, moral, atau berkegunaan. Teori seni ini lahir dari ilham yang suci dan dibuat lepas dari segala pertimbangan masyarakat. Misal, seni tidak boleh dipakai untuk membuat propaganda untuk suatu agama atau paham politik.
Teori ini juga diangkat untuk menentang di antaranya kelompok seniman beraliran sosialis Marxis yang menuntut nilai seni untuk melayani moral atau bertujuan mendidik masyarakat yang mengarah pada adanya politisasi seni. Teori layout or layout mengambil cara pandang yang bermanfaat dari fakta bahwa metamorfosis ini bisa benar-benar sempurna dan sebuah karya seni bisa dianggap sebagai struktur formal yang bebas, tertutup, dan lengkap. Next. Memasuki materi yang terakhir yaitu studi kasus. Studi kasus yang pertama akan disampaikan oleh Devi. Silakan Devi. Studi kasus Bridge over a Pond of Water Lily dilukis oleh Claude de Monet pada tahun 1899 di New York. Pada tahun 1899 ia memulai membuat 18 pandangan di atas jembatan kayu dan menyelesaikan 12 lukisan. Karya di atas termasuk ke dalam L-art. For L-art, seni merupakan objek apresiasi estetika dalam diri kita. Sama halnya, karya seni di atas hanya digunakan untuk keindahan tanpa melibatkan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Di dalam karya ini mengandung nilai estetika yang menggambarkan alam sekitar, penggambaran daun dan rumput yang begitu lebat ditambah dengan bunga-bunga yang teratai yang digambarkan menonjol, serta bayangan di dalam air terlihat nyata seperti pantulan air sesungguhnya. Dalam penempatan segi komposisi pada karya tersebut sangat sesuai sehingga seperti menggambarkan lingkungan yang nyata. Warna hijau dan tumbuhan tersebut memberikan kesan sejuk, segar di mata. Efek gelap terang menulikan tersebut sesuai. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila. Silakan. Spiegel number 1 oleh James M. Neil Whistler. James M. Neil Whistler menjadi tokoh sentral dalam gerakan estetika yang didirikan di atas filosofi seni untuk seni dan menekankan prinsip artistik, rasa tinggi, dan eklektisisme kreatif dalam konsepsi dan produksi furnitur, logam, keramik, dan kaca, tekstil dan wallpaper, dan objek lainnya. Seperti yang tertuang pada karya lukisan yaitu Spiegel number 1 yang dibuat pada tahun 1870. Lukisan ini menggunakan medium etching dan dry point, dicetak dengan tinta hitam di atas kertas gading. Di dalam karya Spiegel number 1 ini menggambarkan suatu kesederhanaan dan kesepian, karena digambarkan ada seorang wanita yang menggunakan gaun panjang sedang berjalan sendirian di sebuah jalan yang lebar. Sedang berjalan sendirian lebar. Di ujung jalan terdapat sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi. Komposisi yang digunakan dalam karya tersebut dapat dibilang sesuai sehingga tersebut terlihat seperti nyata. Next. Next. Almond Blossom 1890. Lukisan yang dibuat oleh Vincent van Gogh tahun 1890 di Arles dan Saint-Rémy, Prancis Selatan, yang menggambarkan pohon-pohon almond yang dianggap istimewa oleh Van Gogh. Mereka melambangkan kebangkitan dan harapan. Ia menikmati keindahan bunga tersebut dan merasakan kebahagiaan saat melukis pohon-pohon bermekaran. Seni untuk seni mengukuhkan anggapan bahwa seni memiliki nilai tersendiri dan harus dinilai terlepas dari tema apapun yang mungkin disinggung seperti moralitas, agama, sejarah, atau politik. Penilaian nilai estetika tidak boleh disamakan dengan lingkup kehidupan lainnya. Lukisan ini menampilkan kesederhanaan namun memiliki nilai estetis yang sangat dalam. Warna yang sejuk dan detail lukisan yang sangat indah sehingga terlihat nyata. Hakikatnya, seni adalah penelanjangan diri dan setiap seniman juga terhadap kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Oke, kelompok 1, waktunya sudah habis barusan. Ini yang terakhir ya? Yang terakhir masih ada lagi, with the pearl earring. Terus satu lagi.
selanjutnya yaitu Group Upper Ring. Nggak usah, nggak apa-apa. Karena sudah habis ya, maaf ya. Waktunya sudah habis, tidak apa-apa. Kita akan melihat saja pilihan-pilihan yang dimasukkan. Oke. Lembar acknowledgement. Lalu, oke. Ya. Terima kasih kelompok 1. Silahkan moderatornya untuk memoderasi Q&A. Baik, terima kasih Ibu Lira. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada audien yang ingin bertanya untuk membacakan pertanyaannya. Baik, kepada Valeno silahkan. Victor Cousin tadi mengemukakan pendapat bahwa seni merupakan deklarasi artistik independen. Nah, itu maksudnya gimana ya? Tolong dijelaskan. Biar mempermudah pemahaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Valeno atas pertanyaannya pada kelompok 1. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, baik, silakan Fia. Untuk kesamaan dari karya seni yang ditampilkan itu yang menjadi ciri khas seni art itu apa ya? Terima kasih. Maaf, bisa diulangi pertanyaan lagi? Ciri khas yang menjadi kesamaan di antara tiga karya seni yang sudah disebutkan tadi. Yang jadi ciri khas seni untuk seni. Baik, terima kasih kepada Fitra. Untuk yang lainnya, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, kepada Arum. Oke, aku mau tanya kenapa kelompok kelompok 1 ini memilih tokoh tersebut dalam kajian reflektif, terus apa yang unik dan menarik menurut kelompok 1 sehingga kelompok 1 memilih tema tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Arum atas pertanyaannya. Kepada kelompok 1. Ya, kepada kelompok 1, mungkin silahkan dijawab pertanyaan teman-teman yang barusan.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Valeno. Menurut Victor Cousin, seni merupakan deklarasi artistik independen. Itu maksudnya, seniman ditempatkan sebagai suatu pribadi yang bebas dan terpisah dari kepentingan masyarakat. Tujuan seni hanya untuk seni, tidak mengabdi kepada kepentingan politik, ekonomi, sosial, maupun agama. Pandangan tersebut merupakan suatu reaksi terhadap kondisi pada waktu itu, supaya mengembalikan kemurnian status seni pada waktu itu. Begitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Arum, Bu. Silakan deh. Alasan kenapa kelompok 1 memilih teori ini karena kelompok 1 tertarik dengan seni yang fungsinya itu hanya sebagai seni. Karena sekarang ini banyak seni yang digunakan untuk memuaskan batin, kesenangan batin dalam diri manusia. Maka dari itu banyak seni yang fungsinya itu untuk keindahan tanpa melibatkan unsur politik, sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi berarti. Oke, satu lagi pertanyaannya dari teman kalian. Silakan yang mau menjawab. Maaf, Bu, karena pertanyaan yang tadi dari Denisa tadi tidak terdengar, bisa diulang lagi, Bu. Oh, silahkan Denisa. Denisa boleh mengulang pertanyaannya? Iya. Begini, tadi kan sudah disebutkan beberapa karya seni. Itu yang menjadi kesamaan dari keseluruhan seni itu ciri khasnya. Karya-karya yang sudah disebutkan tadi kira-kira samanya di bagian mana? Apakah terdengar? Apakah jelas terdengar, Irma? Terdengar, Bu. Oke. Terima kasih, Denisa. Terima kasih kembali, Bu. Silakan. Kira-kira menurut kalian apa? Menurut kelompok 1, apa sih yang menjadi ciri khasnya La Fola ini? Dari seluruh kesenian yang dipilih, kan tadi ada beberapa kesenian, ada beberapa lukisan yang dipilih untuk contohnya. Nah, itu kira-kira kesamaannya apa sih menurut kalian? Coba. Apa kesan yang diambil oleh kalian buat kelompok 1?
Silakan kelompok 1. Ini pertanyaannya lumayan estetis ya, jadi kalian merasa selain juga berpikir apa kira-kira karakteristiknya ya. Izin berpendapat, Bu. Ya, silahkan, Devi. Menurut saya dari beberapa pilihan karya teman-teman, di dalam semua karya seni itu mengartikan bahwa seni itu digunakan hanya untuk kepentingan keindahan. Jadi sesuatu yang indah dituangkan di dalam penggambaran tersebut. Jadi tanpa melibatkan unsur sosialnya seperti masalah sosial, masalah politik tidak diceritakan di dalamnya. Seperti itu, Bu. Oke. Gimana Denisa? Terima kasih Devi. Bagaimana Denisa? Apakah puas atau kurang? Cukup, Bu. Cukup. Oke, cukup katanya. Cukup katanya Devi. Terima kasih banyak. Oke, baik, kita selesaikan di kelompok ini. Apakah waktunya masih ada atau sudah lewat ya? Timekeeper. Mohon maaf, izin menjawab. Waktunya baru saja habis. Oke, pas berarti. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita akan lanjut ke kelompok yang selanjutnya ya. Silakan untuk moderator dan timekeeper dari kelompok 5 berarti ya. Yang selanjutnya, dari kelompok 4, maaf. Yang selanjutnya kelompok 3 ya. Silahkan kelompok 4 yang mau jadi moderator dan timekeeper. Baik Bu, saya yang akan jadi moderator. Oke. Ya, silakan. Untuk presensi selanjutnya adalah dari kelompok 3 dengan tema idealisme, Theory of Immanuel Kant. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Jatmiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah estetika mengenai teori Immanuel Kant pada periode idealisme.
sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Asnida, Bella, Nabila, Karisma, dan saya sendiri Nurin. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Terima kasih Nurin. Untuk materi yang pertama yang akan dibahas dalam mengenai pertanyaan, yaitu Immanuel Kant. Kant merupakan seorang filsuf terkemuka dari Jerman yang hidup di abad ke-18 pada periode idealisme yang memulai perubahan drastis di bidang estetika dan teleologi. Kant merupakan filsuf pertama yang mengemukakan teori estetika dari pandangan objektif, di mana penyelidikan estetika berubah dari penelaahan ontologis beralih ke bidang ilmu. Dalam bidang estetika, ia membalik konsep pemikiran filsuf sebelumnya yang kokoh memegang prinsip pengenalan manusia akan sesuatu itu berpangkal dan bergantung pada objek. Menurutnya, pengenalan manusia akan sesuatu itu berpangkal dan bergantung pada objek. Next slide. Kant meyakini bahwa sumber pengalaman estetis tidak terletak pada kenikmatan akan keindahan objek, tetapi pada pengakuan akan adanya pengetahuan objektif atas pengetahuan ideal yang bersifat universal, tapi tidak sepenuhnya universal, karena orang lain juga akan menemukan objek lain yang membuat dia merasa senang. Sebagai contoh, meskipun semua orang memiliki pengalaman tak terbatas mengenai berbagai bentuk atau ukuran dari manusia, kita juga memiliki model mengenai manusia yang sempurna atau konsep formal mengenai manusia yang cantik dan indah. Tetapi tidak bisa dikatakan juga bahwa penilaian dari kita itu berlaku secara universal untuk semua orang. Next, materi dari Risma. Baik, terima kasih. Di sini kami akan membahas mengenai perspektif estetika dalam pemikiran Immanuel Kant. Menurut Kant, estetika memiliki pengertian yang luas, tidak hanya mengenai keindahan dan keagungan, tetapi juga kesenangan secara umum. Estetika di sini lebih berfokus pada kesenangan yang dialami karakteristik subjek daripada objeknya. Gagasan estetika Kant tertuang dalam karyanya yang berjudul Kritik atas Daya Pertimbangan. Di sini, Kant membahas pertimbangan estetika atas keindahan dengan menggunakan istilah momen. Ada 4 momen, yakni kualitas, kuantitas, hubungan, dan modalitas, yang kemudian menjadikan adanya teori-teori estetika Immanuel Kant. Yaitu yang pertama, teori disinterestedness atau teori tanpa pamrih dalam seni, yakni penilaian keindahan harus dipisahkan dari keberadaan eksistensi objeknya, atau tanpa adanya campur tangan dan kepentingan manusia. Yang kedua, teori universalitas, yakni keindahan itu bersifat universal atau berlaku dalam segala ruang dan waktu. Yang ketiga, ada teori esensialitas, yakni keindahan berada dalam jangkauan manusia untuk menangkap sesuatu yang indah. Dan yang terakhir, teori bentuk dan tujuan, yakni keindahan itu muncul dari adanya hubungan bentuk yang memiliki tujuan. Next. Lebih jauh mengenai pemisahan subjek dan objek, salah satu pemikiran Kant tentang estetika yang terkenal adalah pemikiran estetika atau aesthetic judgment, yakni sebuah keputusan yang didasarkan pada perasaan, dan khususnya pada perasaan senang, pleasure, atau tidak senang, displeasure, yang dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, penilaian sesuatu yang menyenangkan, yaitu yang mudah diiyakan oleh banyak orang atau populer. Yang kedua, penilaian keindahan atau penilaian rasa. Dan yang ketiga, penilaian keagungan, yaitu keindahan yang tidak hanya berfokus pada indah itu sendiri, tetapi memancarkan nilai lain yang menarik atau judgment of the sublime. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian estetika di sini tidak hanya menurut keindahan dan yang menyenangkan saja, tetapi juga menurut yang sublime. Terima kasih. Next. Kemudian masih perspektif dalam teori Immanuel Kant, tetapi dalam perspektif etika. Menurut Kant, estetika tidak hanya mengenai keindahan dan keagungan, tetapi juga kesenangan secara umum dan lebih berfokus pada kesenangan yang dialami karakteristik subjek daripada objeknya. Gagasan estetika Kant ini tertuang dalam karyanya yang berjudul Kritik atas Daya Pertimbangan. Di sini, Kant membahas daya pertimbangan estetika atas keindahan dengan menggunakan istilah momen. Terdapat 4 momen yang kemudian menjadikan adanya teori-teori estetika Immanuel Kant. Terdapat 3 prinsip dasar dalam etika. Yang pertama, universalitas, yaitu konsep tentang imperatif kategoris. Kedua, humanitas, yaitu menempatkan manusia pada posisi yang tertinggi. Dan yang ketiga, otonomi kehendak, yaitu kemampuan untuk menaati hukum moral dibuatnya sendiri. Ini bersifat suci atau sakral.
Bangunan pemikiran etika Immanuel Kant yang pertama yaitu imperatif kategoris, yang artinya kan menyebut imperatif ini dengan praktis apodiktis tanpa mengacu pada tujuan tertentu. Yang kedua yaitu legalitas dan moralitas yang dipahami sebagai kesesuaian suatu tindakan dengan norma hukum atau lahiriah belaka, sedangkan moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma moral atau batiniah yaitu yang dipandang sebagai suatu kewajiban. Ketiga, ada otonomi kehendak, yaitu kemampuan untuk menaati norma moral yang dibuatnya sendiri, bersifat mandiri, a priori, dan tidak dipengaruhi oleh realitas empirik. Keempat, virtue and happiness. Virtue berfungsi sebagai landasan, sedangkan happiness merupakan konsekuensi yang menyertai virtue. Hal ini berarti bahwa tanda ada dorongan dalam diri manusia untuk meraih virtue, maka happiness tidak memiliki landasan yang kokoh dalam dirinya. Dan yang terakhir ada etika dan agama. Agama yang menyatakan di dalam kewajiban harus memandang Tuhan sebagai sang pemberi hukum universal yang harus dihormati. Baik, selanjutnya ada munculnya idealisme. Idealisme adalah suatu ajaran atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas roh-roh, sukma atau jiwa, ide-ide dan pikiran. Aliran ini sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula, filsafat barat ditemui dalam bentuk ajaran murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam kita merupakan kenyataan yang sebenarnya. Next. Dapat dikatakan bahwa paham idealisme ini sepanjang masa tidak akan pernah hilang. Di abad pertengahan, satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli pikir adalah dasar idealisme ini. Segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa, walaupun mereka tidak memiliki dalil-dalil filsafat yang mendalam. Puncak zaman idealisme ini adalah pada masa abad ke-18 dan 19. Secara historis, idealisme diformulasikan dengan jelas pada abad ke-4 sebelum Masehi oleh Plato. Selanjutnya mengenai studi kasus yang diambil dari karya seni, baik karya 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Pada karya yang saya ambil yaitu karya Jack David dengan judul The Death of Socrates yang diciptakan pada abad 18 pada tahun 1787, menggambarkan kisah tentang penghukuman mati Socrates. Pada pemikiran Immanuel Kant dalam mengartikan sebuah estetika, yaitu dengan melihat indahnya sebuah lukisan haruslah dilihat murni dari segi aspek formalnya. Segi bagaimana si seniman itu mengolah medium gambar itu sendiri, sehingga lukisan itu indah bukan karena dia menggambarkan suatu keadaan yang ideal, atau suatu tatanan yang menyenangkan, atau menyedihkan seperti misalnya yang terlihat pada lukisan ini, tetapi lukisan itu sendiri sebagai wahana 2 dimensi telah berhasil terolah kekhasannya dengan mengoptimalkan peran dari ritme, komposisi, dan warna pada umumnya. Next. Baik, berikut ini adalah studi kasus yang diambil dari karya Angelica Kauffman yang berjudul Self-Portrait of the Artist Hesitating Between Music and Painting pada tahun 1791. Karya ini menceritakan potret Angelica Kauffman di masa lalu saat dirinya ragu ketika mengambil keputusan terkait bidang apa yang akan dilakukan dan ditekuninya, yakni antara musik dan seni lukis. Penerapan karakteristik teori Immanuel Kant pada karya seni ini terdapat pada perasaan senang dan indah yang dirasakan ketika melihat lukisan itu sendiri. Dalam hal ini, konsep indah tersebut terdapat pada komposisi warna dan tata letak dari objek itu sendiri. Sebagaimana pada teori esensialitas yang menegaskan bahwa jika seseorang menilai sesuatu indah, maka ia sedang membicarakan sesuatu yang memberikan kesenangan, yang muncul dari kemampuan manusia pada umumnya. Terima kasih. Next. Berdasarkan lukisan ini, saya memilih salah satu karya oleh Caspar David Friedrich yang berjudul Wonder About the Sea of Fog yang dibuat pada tahun 1818. Pada salah satu teori estetika Immanuel Kant, yaitu teori decenteredness atau teori tanpa pamrih dalam seni, yaitu karya seni identik dengan keindahan murni tanpa dikotori oleh kepentingan dan keinginan praktis manusia. Menikmati keindahan atau objek harus dihilangkan dari kepentingan hidup sehari-hari seperti keinginan atau hasrat untuk memiliki. Jadi, penilaian keindahan harus dipisahkan dari keberadaan atau eksistensi objeknya. Berdasarkan lukisan ini, teori tersebut dapat disimpulkan keindahan warna pada lukisan tersebut dan keindahan bentuk keseluruhannya harus dinilai secara terpisah dari keberadaan lukisannya sendiri. Studi kasus John Constable yang berjudul The Highway pada tahun 1821. Dalam teori Immanuel Kant, ia membahas tentang teorinya bahwa keindahan murni dimiliki objek-objek alamiah seperti yang ada pada lukisan The Highway yang menggambarkan keadaan alami sebuah desa yang terdapat padang rumput, danau, dan pepohonan. John Constable menyukai objek alam dan menghormati sifat-sifat transiennya dengan teliti. Keindahan lukisannya mampu memberikan kenikmatan estetis yang tinggi.
Lukisan karya John Constable dengan judul The Highway ini menonjolkan pada latar langit yang cerah berawan dengan suasana yang damai dan tenang. Pemilihan warna natural memberikan kesan hangat pada suasana gambar, dan ia mengelaskan warna putih secara tebal untuk mengesankan kilauan cahaya. Dalam lukisan ini, keindahan dapat dirasakan dengan melihat dan meresapi suasana yang tergambar. Keindahan itu dapat memberikan rasa senang kepada pengamat karena lukisan itu sendiri merupakan sumber yang memberikan kesenangan. Studi kasus kepada karya Kaufman Waterloo Pound yang dibuat pada tahun 1899. Pada pemikirannya, Immanuel Kant membagi keindahan dalam dua kategori, yaitu keindahan murni atau bebas dan keindahan sandaran. Keindahan murni dimiliki objek-objek alamiah seperti bunga, danau, gunung, laut, dan pepohonan. Sehingga objek-objek itu indah tanpa adanya kesempurnaan atau kegunaan, namun hanya dengan bentuknya yang alami. Claude Monet mampu melihat keindahan dan keunikan pada teratai. Ia menciptakan banyak lukisan yang mengekspresikan keindahannya. Ia melukiskan keindahannya dalam corak lukisan dengan warna cerah dan sapuan kuas yang kuat serta spontan. Lukisannya memberikan sensasi warna yang menyenangkan dilihat. Salah satunya adalah lukisan di Waterloo Pound ini. Terima kasih. Selanjutnya. Kemudian kesimpulannya adalah Immanuel Kant meyakini bahwa keindahan bukanlah persoalan kesenangan indrawi. Ia juga mengakui adanya dimensi subjektivitas pengalaman akan keindahan. Lalu ia merumuskan keindahan dengan istilah momen yang dibagi menjadi 4, yaitu kualitas, kuantitas, hubungan, dan modalitas. Pada bagian inilah inti dari gagasan Kant mengenai keindahan. Immanuel Kant juga mengemukakan keindahan sebagai yang sublim. Keindahan yang sublim ini terjadi dalam pikiran manusia. Ia tidak berwujud dalam bentuk yang dapat dilihat sehari-hari. Keindahan bukan hanya tentang keindahan yang ditangkap indera, tapi juga mengangkat jiwa dan budi manusia sampai kepada penemuan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk penjelasan materi sudah selesai. Sekarang dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya Nur Hikmah izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa paham idealisme sepanjang masa tidak akan hilang. Jelaskan alasannya. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari maaf. Izin menjawab pertanyaan dari Nurul. Jadi menurut kelompok kami, kenapa itu nggak akan hilang sepanjang masa? Karena dari yang kami pelajari, paham idealis ini, estetikanya itu relatif. Jadi keindahan itu relatif berdasarkan setiap orang. Jadi itu tergantung orangnya gitu kan, relatif. Jadi keindahannya itu nggak bisa diukur gitu loh. Keindahan berdasarkan saya dan kamu itu berbeda, jadi nggak akan salah. Jadi akan selalu ada orang yang berpikir seperti itu dan akan terus ada paham idealisme ini. Terima kasih. Terima kasih.